بيته ثم إلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها برا وبرا ثم إلى صاحب هذا الكتاب الحبيب هو من ألو الحضرمي ثم إلى جميع مساجدنا وصلنا الشيخ محمد مفتوح صالح النبي الشيخ محمد نصيرها الشيخ محمد حسن الدين ووصولهم وفروعهم اللهم افتح علينا فتوح العارفين ببركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Orang ngaji copot boyo. Kan gak loro copot boyo. Maksudnya apa ya copot boyo? Digandoli. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Berarti ini terakhir sekarang. Nanti sore kan ada acara tahlilan. Ada acara tahlilan nanti sore. Di sini ada acara tahlilan. Besok pagi terakhir ya. Pas hari Jumat Mubarak. Hari Jumat yang banyak berkahnya. Ki mayoran apa ora ya? Mayoran apa? Tote. Mayoran iwak ayo mari buka ora enak. Wis wareg ora enak. Ora enak. Apa anu? Loh. Kalau nanti sore kan ada tahlilan di sini. Jadi mayorannya enak pas Jumat malam Sabtu. Jadi buka bersama. Jadi mulai Sabtu nah sore ada tahlilan, soalnya di sini ada tahlilan. Kalau mau mayoran pas buka bersama. Karena mayorannya mari terawih. Tetap isi. Seko ya Pak. Wareg. Mau ngaji lagi lepatan lempir mayoran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bil muhafadzati alal azkari wal ad'iyati al waridati fi adbaris sholawati. Wa alaika lan wajib ing atase sira bil muhafadzati kelawan njaga alal azkari ing atase pira-pira zikir wal ad'iyati lan pira-pira doa al waridati kang teka fi adbaris sholawati ing dalem pira-pira sakwuse pira-pira salat wa inda shabahi lan ing dalem nalikane esuk wal masai lan sore wan naumi lan ing dalem nalikane turu wal yaqadati lan ing dalem nalikane tangi ila ghairi dzalika maring sakliyane mengkono-mengkono kabeh. Ila ghairi dzalik itu kalau bahasa Indonesianya DLL dan lain-lain. Minal auqati saking pira-pira waktu wal ahwali lan pira-pira keadaan. Al muta'aqibati kang silih berganti.
Fama sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi illa an takuna sababan lahum ilal fauzi bil khair wan najati minasyarr. Fama sanna mongko ora nyunahaken ha ing al adkar wal adiyah al waridah. Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi maring ummati Rasulullah illa antakuna kejaba yen to ana apa al adzkar wal adiyah al waridah sababan iku dadi sebab lahum kedue ummatihi ilal fauzi maring beruntung atau mendapatkan fauz memperoleh beruntung bil khairi kelawan kebagusan wan najati lan selamat minasyarri saking keelean al waqi'ina kang tumiba fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono waktu wal halilan keadaan. Faman mongko utawi sapane wong ahmala iku lamun ngembarno sapa man ha ing al adzkar wal adiyah al waridah ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono sannaha Rasulullah ila akhirih nala. Faman mongko utawi sapane wong ahmala iku lamun ngembaraken sapa man ha ing al adkar wal adiyal waridah ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono sannaha Rasulullah ila akhirih nala mongko merkulih hu ing man makruhun apa perkara kang den benci auhila utawa den alang-alangi sapa man bainahu ing dalem antarane man wa baina mahbubihi lan ing dalem antarane perkara kang den senengi man ya fala yalumanna mongko aja maidu temen sapa man aja mencaci temen sapa man ila nafsahu kejaba ing awak dhewe man. Wa man arada al amala bima dzakarna fa alaihi bi mutalaati kitabil adkar lil Imam Nawawi. Wa man utawi sapane wong arada iku lamun karep sapa man al amala ing ngamalaken bima kelawan barang dzakarna kang wis nyutur sapa ingsun hu ing man fa alaihi mongko wajib ing atase man bimutolaati kitabil adkar kelawan mutolaah kitab al adkar lil Imam Nawawi kedua Imam Nawawi rahimah muga-muga paring rahmatku ing Imam Nawawi Allahu sinten Allah wa jazalan muga-muga bales sinten Allahu ing Imam Nawawi anil muslimina saking pira-pira wong Islam khairan ing kebagusan. Wa min akadima warada fi adbaris shalah. Wa min akadima lan iku setengah saking luweh kokoh-kokohe barang. Warada kang tumeka apa mah fi adbaris shalawati ing dalem pira-pira sakwuse pira-pira salat. Wa afdhalihi lan luweh utama-utamane ma warada. Antakula utawi yen to ngucap sapa sira ba'da kulli maktubatin ing dalem sakwuse saben-saben salat maktubah ngucap Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma do Allah a'inni mugi nulung sinten panjenengan ni ing ingsun ala dzikrika ing atase zikir ing panjenengan wa syukrika lan syukur ing panjenengan wa husni ibadatika lan bagusi ibadah ing panjenengan. Wa tusabbihu lan maca tasbih sapa sira salasan kelawan telu wasalasina lan 30. Wa tuhammidu lan maca tahmid sapa sira kadzalika kaya mengkono-mengkono salasan wasalasina. Wa tukabbiru lan maca takbir sapa sira
kadzalika koyok mengkono-mengkono salasan wa salasin wa tahtimalan mungkasi sapa sira almi ata ing 100 bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa tahtimulan mungkasi sapa sira almi'ata ing 100 bila ilaha illallah kelawan la ilaha illallah la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah kejaba Allah wahdahu hali ijene Allah la syarika ora ana sekutu iku maujud lahu kedue Allah lahu iku kedue Allah al mulku utawi kerajaan walahu lan iku kedue Allah alhamdu utawi pujian biasanya ditambahi yuhyi wa yumiit wa huwa ana yuhyi wa yumiit ndak ada ya nanti wa huwa utawi Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci qadirun iku kuwasa wa kul lan ngucap sapa sira hadhil kalimata ing ikilah kalimat bi ziyadati yuhyi wa yumiit kelawan nambahi lafat yuhyi wa yumiit asra marratin kelawan 10 ambalan berarti ngene la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa anta halu utawi sira sani rijlika iku wong kang durung ngrubah sikil sira pancet wa qabla an tatakallama lan ing dalem sadurunge ngomong sapa sira kapan nek maca ba'da sholatil fajri ing dalem sause salat subuh wal asri lan salat asar wal maghribi lan salat maghrib makanya saya kalau ngimami salat subuh atau salat maghrib itu belum merubah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir belum berubah ini tok seperti yang dikatakan di dalam kitab Hidayatul Hidayah maka dosanya akan diampuni oleh Allah SWT walaupun toh sebesar sebelum diampuni oleh Allah kalau kita ini harus dibaca dosanya uang dosanya bah wa min dalika lan iku setengah sangking mengkono-mengkono ma warada fi adbaris shalah antakula utawi yen to ngucap sapa sira ida asbahta wa amsaita ida asbahta ing dalem nalikane mlanjing esuk sapa sira wa amsaita lan manjing sore sapa sira maksudnya ing dalem wektu esuk lan sore subhanallah wa bihamdihi ing subhanallah wa bihamdihi subhanallah kelawan maha suci Allah wa bihamdihi lan kelawan muji Allah mi'atan ping 100 wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar kadzalik ping 100 wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina mi'ata marrah kelawan 100 ambalan waj'alan dadiaken sapa sira laka kedue sira wirdan ing wirid minas sholati saking maca sholawat ala Rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu mangko sak temene sholawat uslatun iku menyambung bainaka ing dalem antarane sira wa baina nabiillah lan ing dalem antare nabine Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa babun lan pintu yafidu kang ngluberaken yafidu kang ngluber ngono ya luber ku maksudnya banyak kalau luber ku maksudnya banyak ngerti luber ya kamu ngisi air ya kayak ngisi air di gelas masih penuh kamu isi terus maka akan tumpah akan kepada kamu alaika ing atase sira minhu saking Rasulullah al-madadu apa pertolongan madad ana ya nyanyi ngono ya madad ya Rasulullah ya madad ya Habibullah kok nyanyi Habib Syela ngono ana ya ada ya pertolongan ya Rasulullah tolonglah kami ya Rasulullah ngono artine madad ngono awakmu
Tapi artinya orang maksudnya ini kami minta pertolonganmu ya Rasulullah. Orang tabuhan itu sih banter. Kalau gue apa mata? Repot. Itu mata itu pertolongan. Ya minta pertolongan ya. Pertolongan di Rasulullah. Biwasitotihi kelawan wasilai Rasul. Biwasitotihi kelawan lantaran wirid minas sholah min hadratihi saking apa itu min hadratihi saking kersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala lan teman-teman dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ngene man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyran man utawi sapane wong shalla iku lamun maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun marratan kelawan saambalan shalla mongko bakal paring rahmat ta'zim Allahu sinten Allah alaihi ing atase man biha kelawan marrah asron kelawan 10. Wa qala lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati aksarukum alayya salatan. Ahabbukum utawi luweh den seneng-senengi sira kabeh ilayya munggo ingsun wa aqrabukum lan luweh parek-pareke sira kabeh minni saking ingsun majlisan apane nggon lungguhe yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku aksarukum iku luwih akeh-akeh sira kabeh alayya ing atase ingsun salatan apane maca selawate. Waqad amara lan teman-teman perintah Allah sinten Allah biha kelawan maca selawat fi kitab ing dalem kitabe Allah al azizi kang maha mulya. Bikali kelawan dawe Allah taala maha luhur sinten Allah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa mulai ini gitu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ngono kan kawitane. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina sallu padha maca selawat sapa sira kabeh alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallimu lan padha maca salam sapa sira kabeh tasliman kelawan salam temenan ora salam bodonan salam temenan. Famtasil mongko anu to sapa sira nglakonana sapa sira wastaksir lan ngakeh-ngaken sapa sira minha saking selawat wala tastaklil lan aja ngedhekaken sapa sira wajma' lan ngumpulaken sapa sira bainaha ing dalem antarane selawat wa bainas salami lan ing dalem antarane salam wa shollilan maca selawat sapa sira ala alihi ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi Muhammad ma'ahu ing dalam sumertane Kanjeng Nabi Muhammad wa aksir lan ngakeh-ngakehaken sapa sira minha saking selawat fi lailatil jum'ati ing dalam malam Jumat wa yaumiha lan dinane Jumat khususon kelawan khusus liqaulihi krana dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru minas salati alayya fil lailatil gharra'i wal yaumil azhari. Aksiru padha ngakeh-ngakehaken sapa sira minas salati saking maca selawat alayya ing atase ingsun fil lailati ing dalem wengi al gharra'i kang terang benderang wal yaumilan dino al azhari kang cerah padha cerah bersinar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Khataman bener rabbil alamin. Yes. No. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat dari beliau Imam Alawi Al-Haddad.
Wasiatnya bagaimana bil muhafadzah alal adhkari wal adiyah al waridah fi adbari sholah. Kita diperintahkan oleh Imam Alawi Al-Haddad, jagalah zikir-zikir dan doa-doa yang datang dari Rasulullah setelah menjalankan sholat 5 waktu. Artinya apa? Ketika kita sudah selesai sholat 5 waktu, maka jangan langsung pelencing pergi, jangan. Tapi apa? Kita diperintahkan untuk membaca zikir-zikir dan doa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Berarti ono dalile nek wong NU mari salam iku zikir ning gone Allah karo doa ning gone Gusti Allah. Dalile apa? Imam Alawi Al-Haddad. Imam Alawi Al-Haddad luar biasa beliau, masya Allah. Ceritanya itu beliau Imam Alawi Al-Haddad ketika beliau belajar di sebuah masjid ya. Jadi pas waktu pulang dari belajar itu di jalan itu beliau sholat 1000 rakaat terlebih dahulu, baru nanti beliau pulang. Itu Imam Alawi Al-Haddad, sholatnya 1000 rakaat setiap mau belajar. Makanya luar biasa. Dari awakmu apa belajar turusik turusik beda karo Imam Alawi Al-Haddad. Iya ora? Kalau kita kan tidur dulu mau belajar. Kalau Imam Al-Haddad mau belajar, beliau munajat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konon ceritanya demikian. Jadi ketika beliau belajar, soalnya jarak antara rumah beliau sama masjid yang akan dituju untuk belajar itu lumayan jauh. Maka beliau berjalan, mampir di masjid, sholat. Jalan, mampir di masjid, sholat. Berjalan, mampir di masjid, sholat. Sampai 1000 rakaat. 1000 rakaat. Iya boh. Paling mau belajar apa itu sore ngono dari isu. Semangat. Kalau kita kan enggak. Kalau kita itu kalah telak. Yes, muka-muka oleh barokah Imam Alawi Al-Haddad. Oleh Imam barokah Imam Alawi Al-Haddad kita dipanggil sama Imam Alawi Al-Haddad. Karena aku biar ngaji risal mau anak. Nggih. Temenan ngantuk-ngantuk itu ya. Apa kirim barengan aku. Loh, dipanggil karo Imam Alawi Al-Haddad. Ini barokai Imam Alawi Al-Haddad. Semoga kita semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah bersama Imam Alawi Al-Haddad. Ayo, yang kita kaji kan banyak. Ono Takru Sadida, Habib Zain bin Sumi dikumpulkan oleh Allah bersama Habib Zain bin Sumi. Ya, semakin banyak yang kita kaji, semakin banyak yang akan memberi pertolongan kita nanti di hari kiamat. Ya bener katanya Hamidun kemarin itu, gak ngaji dicokot boyo. Bener. Orang sing nolong, cokot boyo beneran. Tapi kalau kita ngaji-ngaji yang dikarang oleh kitab para walinya Allah, semuanya yang ngarang kitab itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pasti mendoakan kepada kita. Jadi siapa itu terakhir nanti pasti ada doanya. Semoga Allah memberi barokah ilmu manfaat bagi orang yang membaca kitab ini. Oh semuanya ulama-ulama kalau ngarang kitab pasti akhirnya doa itu. Makanya kalau bisa ngaji dihatamkan semuanya. Berbeda dengan yang ngarang-ngarang ekonomi ora ono jazakallah anna wa ora ono. Beda. Walinya Allah semuanya. Ini bisa memberi syafaat kepada kita, bisa menolong kepada kita. Apalagi kita sebelum belajar ngaji pasti baca Fatihah. Kan dikirimkan kepada Imam Al-Haddad. Bisa apa besok sore kok maca Fatihah ning aku. Kok jenenge kok Duhron. Saya kok Duhron. Ning kiamat digoleki. Duhron ndi yo? Setiap hari kok maca Fatihah. Ha ana ya Imam Al-Haddad. Ini saya Imam Al-Haddad. Iki ono sampean aku.
Oh, apa ngaji risalatul muawanah? Karo sapa? Oh, karo teman-teman. Endi koncone iki kabeh. Bareng-bareng masuk surga. Ngono lah. Itu ini pertolongan. Makanya kita harus banyak membaca kitab-kitab yang dikarang para ulama soleh itu dalam rangka begitu. Soalnya apa? Pasti ada doanya dari beliau-beliau semua. Fathul Qorib, Fathul Mubin, semuanya yang dikarang-karang oleh ulama-ulama soleh itu pasti mendoakan kepada yang belajar. Makanya apa? Makanya kita harus semangat. Itu Imam Alawi Haddad luar biasa. Beliau luar biasa. Jadi kalau kita setelah sholat 5 waktu, jangan langsung pelencing, jangan. Maksudnya assalamualaikum langsung ngadeg, jangan. Paling tidak kita harus membaca zikir-zikir, doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga jangan lupa kita selalu menjaga di waktu pagi dan di waktu sore membaca wiritan-wiritan yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah dibaca di waktu pagi dan di waktu sore. Nah ini sudah dikumpulkan oleh Imam Alawi Al-Haddad. Di dalam wiritan beliau namanya Rotibul Haddad dan Wirdul Latif. Biasanya itu kalau pagi membaca Wirdul Latif, kalau setelah maghrib membaca Rotibul Haddad. Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Semuanya yang ada di situ dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dikumpulkan oleh beliau Imam Alawi Al-Haddad. Makanya kalau kamu punya waktu baca. Setelah subuh Wirdul Latif dan setelah maghrib Rotibul Haddad. Nah ini saya punya ijazah. Soalnya di pondok saya dulu yaitu setiap habis sholat subuh sebelum ngaji membaca Wirdul Latif terlebih dahulu. Kemudian setelah maghrib malam Jum'ah membaca Rotibul Haddad. Itu wiritannya para habaib. Memang luar biasa. Sampai ono Sarah Rotibul Haddad itu ono kitab Sarah Rotibul Haddad. Sakmene gedene. Gede Sarah Rotibul Haddad. Sampai ono Sarah. Itu yang menjelaskan tentang kenapa ini kok dimasukkan dalam wiritan. Ada hadisnya Rasulullah SAW. Nah, itu banyak ya, jangan lupa dibaca itu. Wis to, awakmu ora mergawe itu mangan. Nah, ini ngomong. Maka insyaallah cukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beneran, wis to, beneran. Soalnya doa ampun tenang. Wirdul Latif Rotibul Haddad. Semuanya santri habaib mesti maca itu. Ayo, kamu tanya kepada habaib. Minta ijazah kepada habaib. Mesti Wirdul Latif Rotibul Haddad. Mesti wis andalan habaib. Wa naumi wal yaqadhah. Ketika kita mau tidur, apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kita baca. Seperti kemarin itu. Baca apa? Surat As-Sajdah, surat Al-Mulk, surat Al-Waqiah, kemudian akhir surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, Muawwidzatain. Dan di surat apa itu? Ayat kursi. Kemudian bismikallahumma ahya bismika amut. Membaca sholawat sampai ngantuk, sampai ora sadar langsung turun. Pernah awakmu sak durunge turu maca selawat sampai ora sadar turu pernah? Ora pernah. Pernah. Ono malah paling biasane yo turu ning ngarepe TV-ne muni. Wonge wis turu TV-ne wis muni. Didelok TV ta. Didelok TV ae repot iki. Terus sampai jangan begitu. Kadang enggak setiap hari ya kadang-kadang lah kita amalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah walaupun enggak setiap hari. Jadi ilmu yang kita pelajari itu pernah kita amalkan. Jadi ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Cuma kur dipelajari tok tapi enggak pernah diamalkan. Jadi wiritan-wiritan sebelum tidur yang pernah diajarkan Rasulullah kita baca. Wis toh walaupun 1 minggu sekali, nggak bisa seminggu sekali ya 1 bulan sekali, nggak bisa 1 bulan sekali ya setahun sekali, nggak bisa setahun sekali, mati ya. Itu paling tidak harus pernah kita amalkan.
Itu amalan-amalan dari Rasulullah sebelum kita tidur. Wal yaqadha, ketika kita bangun dari tidur. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Dari waktu-waktu dan keadaan yang silih berganti itu ada wiritan dari Rasulullah SAW. Jadi inilah Rasulullah SAW, saking cintanya kepada umat beliau, maka beliau umatnya dikasih bacaan-bacaan yang bisa menyelamatkan umatnya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Alawi Al-Haddad, "Fama sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi illa an takuna sababan lahu ilal fauz bil khair." Tidak pernah Rasulullah memerintahkan kepada umatnya kecuali suatu perintah itu menjadi sebab untuk umatnya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan dan menyelamatkan dari hal-hal yang buruk. Pasti semuanya yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kebaikan umatnya, untuk kebaikan umat. Tidak mungkin apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu tidak untuk kebaikan umatnya. Pasti untuk kebaikan umatnya. Rasulullah beliau memerintahkan setiap mau makan cuci tangan dulu. Ya, sebelum makan itu Rasulullah memerintahkan cuci tangan. Nah, sebelum apa? Sebelum makan Rasulullah memerintahkan cuci tangan. Soalnya apa? Mungkin ada bakteri yang jahat. Ada bakteri yang jahat. Bakteri orang sing jahat orang sing ora. Ada bakteri yang jahat maka hilang. Kita baru makan. Caranya bagaimana makannya? Ya dikunyah dengan lembut. Baru dimasukkan. Itu semuanya ada manfaatnya. Kalau dikunyah dengan lembut, maka lambung yang ada di dalam ketika menggiling itu enggak terlalu berat. Insya Allah akan apa? Akan sehat. Loh, tapi nek makan dipuluk ora usah dikunyah. Itu lambungnya cepat rusak. Soalnya apa? Belum halus sudah dimasukkan. Dimasukkan. Terus apapun yang diperintah oleh Rasulullah pasti untuk kebaikan umatnya. Apapun yang diperintah oleh Rasulullah pasti biar umatnya itu bahagia di dunia dan akhirat. Makanya kalau kamu pengen bahagia di dunia dan akhirat, ittabi sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek gak cokot boyo temenan. Gak dicokot boyo. Beneran iki wis pokoke wis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Saking cintanya Rasulullah kepada kita. Lah kalau kita enggak cinta terus ya apa? Wong Rasulullah cinta. Lah bagaimana kita cinta kepada Rasulullah? Baca itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tahu apa sih yang didawuhkan Rasulullah, apa sih pekerjaannya Rasulullah. Biar kita tahu. Kalau kita nggak baca hadis, nggak ngerti yang didawuhkan oleh Rasulullah. Pekerjaannya Rasulullah kita nggak tahu. Tapi kalau kita membaca hadis Sahih Muslim, hadis Bukhari, hadis Sunan Abi Dawud, kita baca satu hadis. Ingat, seperti kemarin Imam Al-Haddad, ketika kita baca hadis, maka kamu harus punya hati bahwasanya di depanmu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kamu baca hadis akan-akan kamu itu didhawuhi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah menjadikan kita khusyuk mantap. Nah, Masya Allah, ini luar biasa. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang tidak mau melakukan apa yang diperintah oleh Rasulullah, wiritan-wiritan yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah ditinggalkan begitu saja, kata Imam Al-Haddad. Kemudian orang tadi mendapatkan sesuatu yang tidak ia sukai, yang tidak ia inginkan, atau dia dan sesuatu yang dia cari itu enggak didapatkan, jangan mencaci siapapun, cacilah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mau mengikuti saran Rasulullah SAW. Karena kita nggak mau mengikuti Rasulullah SAW. Wes pokoknya untuk kebaikan umat, apapun yang diperintah oleh Rasulullah maka kita jalankan, dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah,
ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul, ambil. Apapun yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Soalnya ketika kita mengikuti Rasul, berarti pasti mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan seluruh dunia ini. Insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Termasuk apa itu mudawamatul wudu sekali batal wudu, mari ngono itu pokoknya doa-doa yang diajarkan Rasul, wiritan-wiritan itu. Lah mana? Nah ini ada. Barang siapa yang pengen mengamalkan semuanya itu, beli kitab Al-Adhkar. Katanya para ulama, bi'idar li syira'il adhkar. Apa? Bi'idar li syira'il adhkar. Saking pentingnya kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar itu ini paling nih hidayah regane 30.000. Kalau hidayah paling regane 30.000. Baru insyaallah sih bagus ya rontok 80.000 lah. 80.000. Itu semuanya zikir-zikir dari Rasulullah ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Zikir di waktu siang, zikir di waktu pagi, zikir di waktu sore, zikir ketika malam, doa-doa semuanya ada ditulis oleh Imam Nawawi. Saking hebatnya kitab Adhkar, saking pentingnya kitab Adhkar untuk manusia, untuk kita semuanya ini, sampai ulama mengatakan bi'idar li syira'il adhkar. Kalau kamu nggak punya uang dan hartamu tinggal satu rumah, jual untuk beli kitab Adhkar. Terus setelah itu tidur di masjid. Itu saking pentingnya kitab Adhkar. Maksudnya itu orang tidur temen, aku dapat dol temen. Orang maksudnya itu saking pentingnya kitab Adhkar. Seumpama hartamu tinggal satu rumah, terus nanti duit apa harta tidak punya cuma satu rumah tok, jual untuk beli kitab Al-Adhkar. Itu saking pentingnya kitab Al-Adhkar. Insyaallah tahun depan ngaji kitab Al-Adhkar. Posoan. Oleh telur lempir nih posoan kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar luar biasa. Kitab Al-Adhkar. Atau nanti kita baca di waktu pagi ya tidak apa-apa setelah puasaan kitab Al-Adhkar. Saking pentingnya kitab Al-Adhkar luar biasa. Kitab Al-Adhkar luar biasa. Wa min akati ma warad fi adbari shalah wa afdali an taqul ba'da kulli maktubah. Yang paling disunnahkan oleh Rasulullah dan yang paling utama yang harus kita baca, yang sudah diterangkan dalam hadis Rasulullah setelah sholat maktubah apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami wahai Allah, biar kami selalu zikir kepadamu ya Allah. Tolonglah kami wahai Allah, tolonglah saya wahai Allah, biar saya selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan wahai Allah. Tolonglah aku wahai Allah, biar selalu memperbaiki ibadahku kepadamu wahai Allah. Itu minta doa kepada Allah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadati. Jadi kita minta tolong kepada Allah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa menolong hanya Allah. Makanya sebelum kamu itu, misalkan sebelum kamu pergi kemanapun, misalkan kamu sakit, misalkan sakit. Sebelum kamu pergi ke dokter, ke rumah sakit, pertama kali yang harus di pikiranmu dan hatimu adalah Allah. Jangan rumah sakit dulu, jangan. Ini aturannya begitu dalam Islam. Ketika kamu sakit, mau berobat, pikiranmu pertama harus Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita berangkat ke rumah sakit. Baru kita berobat. Misalkan kita sakit, mau berangkat ke rumah sakit, ya Rabb, hanya Engkau yang menyembuhkan, ya Allah. Hanya Allah yang menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau, ya Allah. Baru kita berangkat ke rumah sakit. Itu caranya. Orang kok sakit apa? Sakit peteng. Cepet ke rumah sakit. Jangan. Harus ke Allah dulu. Allah dulu,
Allah terus, Allah lagi, Allah terus. Allah yang bisa menolong kita adalah Allah. Ya, yang bisa menolong hanya Allah. Makanya kita diajari oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Minta tolonglah kepada Allah biar kita selalu zikir kepada Allah, bisa syukur kepada Allah, dan bisa memperbaiki ibadah kita. Biar ibadah kita semakin lama semakin baik. Kemudian yang diperintah oleh Rasulullah ketika setelah sholat maktubah membaca tasbih 33, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, ini ada ceritanya Imam Ali radhiyallahu anhu. Ini ceritanya ini. Ketika itu Rasulullah SAW beliau mendapatkan ghanimah yang luar biasa, banyak ghanimah. Soalnya ghanimah ketika kaum muslimin perang menang, maka ghanimah itu kan dikumpulkan di dalam Rasulullah SAW. Lah Imam Ali dan Sayyidah Fatimah itu adalah pasangan suami istri yang sangat melarat sekali. Sayyidah Fatimah itu apa? Kalau mau masak itu numbuk sendiri, Sayyidah Fatimah. Jadi semua gandum itu ditumbuk sendiri, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah. Padahal nisa'u ahli jannah. Sayyidatun nisa'i ahli jannah. Apa itu pemimpinnya perempuan masuk surga itu Sayyidah Fatimah. Itu kalau mau masak gandum ditumbuk sendiri, ditumbuk sendiri. Imam Ali beliau kasihan melihat istrinya, kasihan kepada istri. Mau masak numbuk sendiri. Dipanggil Sayyidah Fatimah. Wahai Fatimah, sekarang Rasulullah itu punya ghanimah banyak. Punya ghanimah banyak. Bagaimana kalau sampean itu minta kepada Rasulullah, minta budak atau apa, kan ghanimah ada yang budak juga, budak atau apa, biar bisa membantu kamu di rumah. Kemudian Sayyidah Fatimah itu ya pikir-pikir, kalau begitu nanti malam minta Sayyidah Fatimah, berangkat Sayyidah Fatimah, berangkat di dalam Rasulullah SAW. Masuk, ada apa ya Fatimah? Tidak berani mengucapkan, tidak berani mengutarakan, buatan silaturahim, tidak berani. Sayyidah Fatimah tidak berani, walaupun ayahnya sendiri. Kembali pulang, Sayyidah Fatimah kembali pulang. Gimana? Apa itu? Wahai Fatimah, kata Sayyidina Ali, kula mboten wantun, ndak berani ngomong tenggene Rasulullah. Wah, mari ngono diantar sama Sayyidina Ali. Wes kalau begitu kita berangkat berdua. Ngetuk pintu dalam Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk di dalam Rasulullah. Ada apa Ali? Kata Rasulullah SAW. Gini ya Rasulullah, saya itu kasihan kepada Fatimah. Kenapa? Kalau mau masak itu masak sendiri. Bagaimana kalau kami berdua itu minta ghanimah? Minta ghanimah. Rasulullah marah. Demi Allah, tidak akan saya kasih kepada kalian berdua ghanimah yang ada ini. Paham? Soalnya Rasulullah SAW itu mengedepankan umatnya, mengedepankan kaum muslimin. Ghanimah dibagi kepada kaum muslimin. Fuqaraul muslimin dapat ghanimah. Enggak akan saya beri kamu Fatimah dan Ali, enggak akan. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, maukah aku beri sesuatu yang lebih baik daripada ghanimah? Sesuatu yang paling tinggi nilainya dibandingkan ghanimah. Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah semangat. Nggih ya Rasulullah. Nggih ya Rasulullah. Wong lebih baik daripada ghanimah. Bagaimana ya Rasulullah? Setiap setelah sholat maktubah baca 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 takbir Allahu Akbar. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Imam Ali.
nek ngene sapa iso ya Rasulullah. Allah dikira apa? Tapi ini adalah hadiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya apa? Makanya kita sebagai sebagai orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneruskan perjuangan para sahabat, para tabi'in, kita mengikuti apa yang sudah diperintah oleh Rasulullah. Paling tidak kok kita tergesa-gesa mau kemana setelah sholat, jangan tinggalkan 33 baca subhanallah, 33 baca alhamdulillah, 33 baca takbir. Dan terakhir kita akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu terakhir. Setelah kita membaca takbir Allah Akbar, genep 100. Insya Allah ini lebih baik daripada dunia seisinya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada orang setelah sholat, dia nggak membaca ini, walaupun dia punya mobil 5M toh, 5 miliar, mobilnya 5 miliar. Kalah Mbak Anam kalau Anam membaca ini. Kalah karo Anam. Kok bisa? Kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma. Lebih baik daripada dunia seisinya. Paham ya? Makanya Anam boleh gaya di depan orang-orang yang kaya yang tidak membaca wiritan. Apa kok gaya Anam? Dunia seisinya sudah ada di genggaman. Sudah ada di genggamanku. Sudah ada di genggamanku. Makanya apa? Jangan sampai ditinggalkan apa yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wiritan yang diperintah oleh Rasulullah yang kita baca itu adalah setelah sholat fajar, setelah sholat asar, setelah maghrib. Biasanya kalau sholat akhir kan begini takhir kan ya. Jangan dirubah dulu duduknya. Duduknya jangan dirubah dulu. Membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes toh, walaupun seperti zabadil bahri. Ngerti zabadil bahri? Untuke segoro. Ngerti untuke segoro kan? Ini mayangan kono ndak? Untuke segoro. Walaupun seperti romadul bahri. Seperti apa? Pasir yang ada di lautan. Delok bayangkan, bumi ini ya, lebih luas lautannya daripada daratannya. Bayangkan pasir yang ada di lautan berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Itu kalau seandainya dosamu seperti itu, membaca ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Pokoknya luar biasa. Apapun yang diperintah oleh Rasulullah untuk kebahagiaan umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, awak murah moco ini cokot boyo. Cokot boyo teman-teman, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo apa jenenge ojo diremehno. Ini hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diremehkan. Jangan sampai kita punya hati meremehkan sedikit pun dari yang sudah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai. Apalagi kita adalah seorang santri, mukmin, muslim, jangan sampai kita meremehkan apa yang sudah diterangkan oleh Rasulullah. Harus yakin 100% lebih. Tidak boleh 100% toh, tidak boleh. Harus lebih seyakin-yakinnya. Pokoknya awakmu pengen bahagia, waca iki. Nek ra kepengin bahagia, ya wis sak karepmu. Iki dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dalika an taqul idza asbahta wa amsait. Ada dari hadis Rasulullah, kalau kamu pagi dan sore baca apa? Subhanallah bihamdi 100 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Biasanya dibaca sebelum sholat subuh. Ini adalah istighfarnya malaikat. Dibaca 100 kali. Kalau kamu baca ini, maka dunia akan datang kepadamu walaupun kamu nggak mau. Piye gitu ini. Istighfarnya malaikat. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Istighfarnya malaikat. Apa fadilahnya? Dunia akan datang kepadamu walaupun kamu nggak mau. Aduh itu tetep deh kadel lagi awakmu. Luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa.
Ini sebelum sholat fajar. Sebelum sholat fajar biasanya setelah mau adzan fajar atau mau adzan subuh. Baca ini dulu. Cuk turu, jangan tidur lagi. Subhanallah, hamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Atau subhanallah, hamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Mantep. Wes toh. Dunia akan datang kamu, walaupun kamu nggak mau loh, kan enak ya. Tapi tetap nempel ya. Masuk desa. tetap masuk desa. Kok orang iki amplop ngono lah, koyo iki amplop. Enggak, tetep. Koyo ngono guys, subhanallah bihamdihi lagi astagfirullah. Ini istighfare malah malaikat bahasa 100 kali. Ya, sebelum baca. Nah, ini aturan dari Rasulullah SAW. Subhanallah bihamdi 100 kali setiap pagi. Kemudian ditambah lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap hari 100 kali. Manfaatnya apa? Ora usah takon manfaat. Mesti manfaat. Mesti menjadikan kita bahagia di dunia dan akhirat. Biasanya kan kita kerjaan nggak ada. Makanya pernah ya saya itu punya guru di Lamongan. Ini Ustadz Ali Imron. Masih Ustadz Ihya. Masih adik Ustadz Ihya, adik ipar. Sekarang Jalal Afham. Sarahnya Aqidatul Awam. Itu kan sekarang kan Ustadz Ihya Ulumuddin, Pondok Pujon Malang. Kan alumni Said Maliki. Beliau punya adik ipar namanya Ustadz Ali Imron. Mondok di Said Maliki pisan. Mondoknya pirang tahun. Suwe pokoknya nih jenis Said Maliki. Putranya beliau ada yang lahir di sana. Ada yang lahir di sana. Saya ngaji di situ. Sahih Bukhari, saya pernah ngaji di situ Sahih Bukhari. 3 hadis berapa? Saya pernah ngaji di situ. Beliau itu dulu pas awal-awal bangun masjid itu orang di Popo. Enggak punya apa-apa. Nah, beliau yakin nih gone hadis Rasulullah. Harik yadak turzak. Nah, iki kayak ijazah. Harik yadak turzak. Gerakkan tanganmu pasti akan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi subhanallah bil azim astagfirullah. Ini menggerakkan tangan. Harik yadak turzak. Menggerakkan tangan umum di situ enggak harus kerja. Subhanallah. Sekarang Masya Allah, ngerti kamu? Kalau kayak maulid, setiap tahun itu luar biasa. Paling biaya itu 100 juta habis. Setiap maulid, bayangkan, luar biasa. Ustadz Ali Imron, mondok ning Said Maliki. Jadi khodamnya Said Maliki dulu. Pernah beliau jadi khodam Said Maliki. Beliau itu ragu dengan kewalian Said Maliki. Oh, Said Maliki wali. Langsung Said Maliki buka pintu. Ya Imron, ta'al. Said Maliki, Imron ta'al kamu. Langsung kepalanya. Ustadz Imron itu orangnya pendek, mungil pendek. Oh, tapi dia Ustadz Imron ta'al. Said Maliki kan gede dulu. Dipegang dulu. Apa itu kepalanya? Taruh di dadanya Said Maliki. Apa? Allah. Bukan hanya di dadanya. Kepalanya dipegang, taruh di tungkai. Allah. Wiritan. Itu kewalian Said Maliki. Karomahnya banyak Said Maliki dilihat Ustadz Ali Imron. Pas ada biasanya baca apa? Yang bajak laut atau bajak di pesawat itu mana? Biasanya ditodong itu loh, yang naik pesawat ditodong. Jadi, bajak ya. Nah, di laut kan yang biasanya yang menodong di laut kan bajak laut namanya. Jadi, nahkodanya itu ditodong mau diperampok. Harus sesuai dengan keinginan bajak laut tadi. Ini di pesawat. Jadi di pesawat ada penjahat. Jadi semuanya di pesawat itu takut semuanya.
Mano ketika itu langsung Said Maliki di rumah sama Ustaz Ali Imran. Imran, lihat TV, berita dilihat berita. Ada berita apa? Apa itu? Ada pesawat yang telah dibebaskan. Artinya apa? Apa itu perampoknya sudah kalah. Paham? Sudah kalah. Apa itu Said Maliki mengatakan, wallahi ya ibu, itu saya yang membebaskan. Itu saya yang membebaskan. Masya Allah. Inilah apa itu walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Sayyidina Umar kan pernah juga. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah. Syekh Abdul Qadir Jailaani juga pernah. Sayyidina Umar pas khutbah di Madinah, ada prajurit Muslim yang perang. Boning Irak, boning Yaman. Sayyidina Umar pas waktu khutbah banyak itu, Sayyidina Umar ning gone mimbar, Jabal. Naik gunung. Si khutbah ning ngarepe bingung. Naik gunung. Ternyata prajurit Muslim yang perang itu dengar suaranya Sayyidina Umar. Disuruh naik ke gunung. Bahkan naik gunung semua. Wah, ini ada suaranya Sayyidina Umar. Disuruh naik ke gunung. Naik gunung semuanya. Padahal Sayyidina Umar ketika itu apa? Khutbah berada di Madinah. Jabal. Sing biasa ning ngisor bingung. Ya apa Umar kok gunung. Ternyata apa? Sayyidina Umar tahu kalau prajurit Muslim di sana itu sedang dikepung. Dikepung. Suruh naik gunung sama Sayyidina Umar. Makanya ini kenapa kok mereka bisa demikian? Karena ya ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, kamu harus punya wiritan membaca sholawat kepada Rasul. Soalnya sholawat itu bisa menyampaikan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita membaca sholawat, maka pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan ditumpahkan kepada kita semua. Sholawat, tidak ada amalan apapun yang bisa menandingi sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nek awakmu sumpek ra duwe wudu ning masjid salat masuk maca sholawat. Sholli ala Muhammad sholli ala Muhammad. Baca salat kepada Rasul. Katanya Rasulullah bagaimana? Man shalla alayya marrah, satu saja. Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca salat satu kali kepada saya, kata Rasulullah, maka dia akan dibalas 10 kali oleh Allah. Bayangkan, salawat dari Allah itu rahmat takdim. Kalau orang mendapat rahmat takdim, apakah dia pusing? Tidak akan pusing. Kalau mendapatkan rahmat takdim dari Allah Subhanahu Wa Taala, ditolong oleh Allah, nggak akan pusing. Paham ya? Mau pemenang ke orang di duit, wes orang apa-apanya duit. Nek awakmu kok iso pusing, nah, itu berarti tanda tanya. Ini apa yang kurang di hati? Ada hal yang kurang di hati. Berarti kamu enggak kurang khusyuk. Soalnya kata Rasulullah, barang siapa yang baca sholawat kepada saya satu kali saja, akan diberi rahmat takdim oleh Allah, dibalas oleh Allah 10 kali. Coba kalau bayangkan kamu baca sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, sholli wa sallim ala Muhammad, sampai 100 kali, wes mesti enggak pusing. Paham ya? Ini sholawat kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum alayya sholatan. Seandainya apa itu faedahnya sholawat ini tidak ada kecuali satu hadis ini, paham ya? Seandainya faedahnya sholawat itu nggak ada selain satu ini, sudah cukup bagi kita untuk apa itu membaca sholawat kepada Rasulullah. Bagaimana kata Rasulullah, orang yang paling saya cintai dan orang yang paling dekat nanti dengan saya tempat duduknya di hari kiamat, orang yang paling banyak membaca sholawat. Seumpama sholawat itu nggak ada faedahnya selain dekat dengan Rasulullah, maka kita sudah termotivasi dengan hadis ini. Apa yang kita inginkan kalau kita nggak pengen dekat dengan Rasulullah SAW? Coba bayangkan, bagaimana indahnya apa itu pengen melihat wajah Rasulullah SAW. Masya Allah, melihat wajah Rasulullah satu kali saja, itu melihat dengan iman. Katanya di dalam hadis yang biasanya mbok saya 1001 lubabul hadis ya, ada ya lubabul hadis. Itu ada hadis di sini. Man sofahal ulama faqad sofahan. Barang siapa yang bersalaman dengan ulama,
berarti sama dengan salaman dengan Rasul. Itu bayangkan itu baru bersalaman dengan ulama. Barang siapa yang melihat ulama dengan pandangan cinta, maka dia itu seperti memandang saya, kata Rasulullah SAW. Soalnya apa? Soalnya ketika kita itu adalah jadi ulama, maka kita akan ngaji dari guru kita, sampai ke tabiin ke sahabat melihat Rasulullah SAW. Maka nurnya Rasulullah SAW menempel di sahabat ke tabiin ke santri sampai kepada Ustaz Muhammad Tuhan. Makanya naik ngaji sih. Nurnya tampil. Apa ngaji? Tak pengen. Apa main ngaji nih gurune cagak. Oh, ora kena nur. Ora kena nur. Lah itu Masya Allah, ini orang yang baca sholat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita inginkan di dunia ini? Kalau nggak pengen melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, hai orang yang beriman, bacalah sholat kepada Rasul dan bacalah salam sebanyak-banyaknya kepada Rasul. Artinya apa? Kalau membaca sholawat, jangan hanya sholawat saja. Allahumma sholli ala Muhammad, jangan. Tapi apa? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ono wa sallim, paham? Makanya Imam Nawawi, beliau memakruhkan kalau membaca sholawat, gak dikasih salam. Itu Imam Nawawi. Imam Nawawi. Kalau ada orang membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, makruh kata Imam Nawawi. Harus ada apa? Salim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Khususnya malam Jumat dan hari Jumat. Karena kata Rasulullah, aksiru minas sholah alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Perbanyaklah membaca sholawat kepada saya pada malam yang sangat terang benderang. Malam Jumat. Maksudnya terang benderang malam Jumat. Dan hari yang sangat cerah. Apa? Hari Jumat. Semoga kita Subhanahu wa ta'ala mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la yanfa'una wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la yanfa'una Inna wa faqiyana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu